Cycle IHSG itu mirip dengan cycle dari perusahaan-perusahaan berkapitalisasi besar atau perusahaan blue chip, contohnya BCA, BRI. Sedangkan kalau untuk saham-saham second liner, perusahaan yang ukurannya medium, kadang-kadang cycle-nya bisa berbeda. Ya, jadi posisi cycle-nya beda. Artinya apa? Kadang-kadang IHSG-nya lagi sideways, tapi ada beberapa perusahaan second liner yang justru dia malah terus naik. Ya, oke. Sekarang saya bicara tentang cycle besar dulu. Ya, saya bicara tentang cycle besar. Nah, di dalam cycle besar, kalau posisinya baru di stage 1, strategi yang kita gunakan adalah value investing. Jadi ini habis jatuh, ini terjadi di bulan Maret, April kemarin. Waduh, telat dong kalau gitu. Tenang, saya bilang tadi tidak semua saham cycle-nya sama. Ya, mirip-mirip tapi tidak sama. Kalau kemarin IHSG dan kebanyakan saham habis jatuh, ini ada yang udah masuk ke sini, ada yang bahkan udah masuk di sini, tapi saat ini ada yang masih di sini, teman-teman. Ada yang belum jalan. Nah, biasanya yang udah gerak naik itu adalah favorit dari institusi. Mereka udah dibeli dulu. Ya, ini nanti saya akan kasih tahu teman-teman saham apa yang udah di sini dan masih akan lanjut naik. Saham apa yang udah di sini, ada loh yang udah di sini, yang udah mulai rawan turun, dan saham apa yang masih di sini. Dan good news-nya buat teman-teman, masih banyak saham yang ada di sini menuju stage 2. Jadi masih banyak peluang buat teman-teman semuanya. Apa yang terjadi pada stage 1 ini sebenarnya adalah terjadi akumulasi. Maka dari itu, ketika stage 1 ini ya, sideways-nya, pola sideways itu pola sampingnya, itu ketika harga naik, volume tinggi. Ketika harga turun, volume turun. Harga naik, volume tinggi. Harga turun, volume turun. Itu pola akumulasi yang kita cari. Jadi bukan sekedar sideways di bawah. Kalau dia harga naik tapi volumenya kecil, kita nggak mau. Dan kabar baiknya buat teman-teman, saat ini ada banyak saham dengan pola akumulasi. Menarik banget. Nah, kalau saham-saham itu semuanya udah naik ke sini, teman-teman, maka kita udah nggak bisa lagi melakukan yang namanya value investing. Di bawah ini kita bisa membeli dengan cara value investing untuk long term investing, kemudian juga bisa kita gunakan untuk swing trading. Swing trading itu beli jual saham jangka pendek dengan rentang waktu di bawah 1 bulan. Ya, nah teman-teman perhatikan, kalau di sini teman-teman, ini udah saham-saham itu valuasinya sudah mulai mahal. Tidak hanya harga aja, tapi valuasinya udah mulai mahal, sehingga susah untuk value investing. Perusahaan-perusahaan bagus itu naiknya cepat sekali kalau dia habis crash. Karena institusi mau banget tuh dapetin perusahaan bagus dengan valuasi terdiskon. Sehingga di sini strategi yang kita pakai adalah strategi super trader. Maka dari itu teman-teman gak heran sekarang portofolio kita untuk super trader sahamnya sudah mulai nambah terus. Ya, karena kita sudah mulai masuk ke stage 2. Nah, untuk stage 3, teman-teman, stage 3 di sini, perhatikan, di sini ini adalah tanda distribusi, tanda orang mulai buang barang, tanda institusi mulai buang barang. Biasanya, untuk perusahaan berkapitalisasi besar, sampai ke stage 3-nya itu lama. Jadi perusahaan berkapitalisasi besar itu cenderung di-hold oleh institusi selama dia nggak ada rebalancing dari MSCI, nggak ada rebalancing atau perubahan LQ45, ya kalau ada perubahan indeks seperti itu biasanya baru institusi atau big money atau fund manager reksadana itu mereka akan melakukan rebalancing portofolio mereka, jual ini, beli ini sesuai dengan indeks itu tadi, benchmark itu tadi. Nah, kalau untuk perusahaan berkapitalisasi besar, itu jarang didistribusi, kecuali dia ada beberapa segmen yang memang jelek. Sehingga kesimpulannya, perusahaan-perusahaan berkapitalisasi besar ini dicocok untuk beli dan simpan untuk jangka panjang. Ingat, jangka panjang rentang waktu yang saya dikatakan adalah 5 tahun atau lebih. Itu cocok buat investasi. Cara belinya ketika valuasi sedang terdiskon. Ellen terkenal sebagai trader. Orang-orang lihat saya seperti di sini udah ada tulisannya trader gitu. Dan tradernya ditambahin lagi, tradernya beli back up gitu. Tapi tahun 2020 ini banyak yang bingung karena saya banyak ngomong tentang investasi. Kenapa? Karena saya tidak mau beli saham untuk investasi jangka panjang saat valuasinya lagi mahal di sini.
Sehingga setelah bertahun-tahun saya tunggu, kapan sih Astra International turun BCA turun 40%, kapan IHSG turun 40%, kapan IHSG turun 60%, kayak 2008, belum kejadian lagi. Tahun ini baru 40%. Tapi udah kejadian BCA turun 40% kayak tahun 2008. Nah, itu kesempatan. Jadi kalau untuk value investing, aku memang nunggunya lama. Dan memang Warren Buffett juga mengatakan never lose money, artinya never lose money juga harus sabar. Timing belinya harus sabar. Nah, aku ulang lagi teman-teman ya. Saat ini saham-saham udah mulai banyak yang masuk ke stage 2, sisa beberapa saham aja yang di sini ya untuk blue chipnya, tapi untuk second linernya masih banyak. Oke. Nah, kalau untuk stage 4, kita stay away. Contohnya tanggal 1 sampai tanggal 20 Maret kemarin kita keluar dari sini. Stay away, kita benar-benar nggak trading sih, kita diem aja waktu itu. Gambar ini penting sekali. Ini 1 sampai 20-an Maret ya, 20-an Maret. Ini sekitaran tanggal 23. Ini jadi 22, sekitaran 22. Ini 23 Maret onwards sampai bulan April ya, April Mei sih, Mei. Ini kita banyak nge-swing trading karena polanya gini, ding dung ding dung ding dung. Gimana caranya kita mau nge-hold lama kalau dia cuma naik turun begini? Kita banyak swing trading. Nah, mulai beranjak naik ke sini, ini kita kadang-kadang masih swing trading, tapi mulai nge-hold. Kita mulai nge-hold di sini. Kenapa? Karena keuntungan akan lebih maksimal ketika di hold. Dan kalau Anda belajar bagus buat Anda duduk di sini belajar ini. Artinya Anda tahu kenapa kita nge-hold saham lebih lama, ya. Jadi kalau nggak ngerti ilmunya, dikasih tahu aja, ditahan lama sahamnya, kadang-kadang orang nanya, kenapa sih kok di hold lama? Padahal kan itu kemarin naik bisa profit taking gitu. Nah, mereka tidak melihat, mereka nggak tahu siklus yang lebih besar ini.